Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu bersama kami Sabil Channel. Kali ini kita akan membahas 3 macam tema yang sama-sama akan kita jelaskan kali ini. Pertama, darah kental bekam, apakah tanda penyakit? Kedua, bekam telah menghantarkan Pep menjadi juara. Ketiga, salah paham cara membersihkan darah. Baiklah, kali ini saya akan memberikan pilihan apakah yang akan kita bahas untuk kali ini. Kedua, Baiklah, kedua. Ya, berarti yang pertama dan yang ketiga akan kita bahas lain kali. Yang kedua, bekam menghantarkan Pep menjadi juara. Sebelum kita melihat bagaimana tampaknya seorang Pep melakukan bekam sebelum dia terjun ke arena renang, ya, ada baiknya saya jelaskan secara umum dulu apakah itu bekam. Bekam adalah sebuah metode pengobatan peninggalan bangsa-bangsa kuno, baik itu di Cina, di Yunani, di Mesir, di Arab Jahiliyah. Karena bekam merupakan pengobatan yang baik bagi kesehatan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala agar kaum muslimin melakukan bekam. Maka bekam ini merupakan bagian dari sunnah Nabi yang semua kaum muslimin harus meyakininya dan syukur-syukur mereka mengerjakannya. Hal ini tertuang dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam dan kustul bahri. Diriwayatkan Al-Bukhari hadis nomor 5371 dan Muslim nomor 1577. Untuk melihat efektivitas bekam sebagai sebuah metode pengobatan dan menjaga kesehatan baik jiwa maupun fisik manusia, mari kita simak beberapa penelitian ilmiah tentang bekam berikut ini. It is clear the cupping application according to its rules is a secondary spleen which forms a main assistant for the spleen in the blood filtration from all unwanted materials and spoiled and dead blood cells. So cupping medicine is a very important protective of and curing treatment in such cases of spleen problems. When cupping remove the spoiled and senile corpuscles and the impurities from the blood, and it increases blood flow in all tissues and organs, consequently in the liver tissue. The liver cells will be activated and then the whole liver will be activated to perform its other functions in a complete performing. It will transform the cholesterol and the excessive triglycerides by its metabolic function, and stores the excessive sugar blood with help from the pancreas in reducing glucose level to normal one in the diabetics. And the liver will be more active in rescuing the body from poisons. This activate all its systems including the brain and nervous system, so the general health of body is better. Nomor 1, bekam adalah suatu metode pengobatan yang dikerjakan melalui 4 tahapan. Pertama, antisepsi kulit untuk membersihkan kulit dari semua mikroorganisme. Kedua, vakuumisasi untuk menimbulkan efek inflamatif. Berikutnya, skarifikasi tipis di perifer kutis pada jaringan kapiler. Berikutnya, vakuumisasi kedua untuk mengeluarkan substansi patologis darah bekam. Berikutnya, pembersihan luka secara hygiene
bersih untuk menjadikan tubuh kepada kondisi homeostatis yang lebih baik daripada homeostatis sebelum bekam. Kedua, secara umum prinsip bekam serupa dengan fungsi ginjal sebagai organ sekretorik. Ia tidak hanya membuang substansi patologis melewati barier kulit seperti halnya ginjal yang melalui filtrasi glomerulusnya. Ketiga, hijama juga merangsang kaskade inflamasi sebagai respon alami tubuh terhadap benda-benda asing dan sekaligus mengontrolnya. Keempat, hijama juga memperbaiki peredaran darah dan perfusi jaringan sebagai efek dari penurunan resistensi perifer sehingga meningkatkan fungsi normal jaringan tubuh. Kelima, pada saat dilaksanakan bekam, maka akan terjadi kerusakan sel emas dan lain-lainnya pada kulit, jaringan bawah kulit atau subkutis, fasia, dan otot-ototnya. Akibat dari kerusakan sel emas ini akan dilepaskan beberapa mediator inflamasi seperti serotonin, bradikinin, histamin, dan slow reaction substansi serta zat-zat lainnya. Keenam, zat-zat ini menyebabkan terjadinya vasodilatasi kapiler, arteriol, dan venol serta flare reaction pada daerah yang dibekam. Ketujuh, vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang dilanjutkan dengan reaksi mikrosirkulasi darah di seluruh jaringan pembuluh darah menimbulkan efek relaksasi otot. Otot yang sebelumnya kekurangan oksigen menjadi disaluri lebih banyak oksigen, maka perpaduan antara efek relaksasi otot dan aliran oksigen yang lebih banyak ke jaringan otot tersebut membuat tubuh menjadi terasa lebih nyaman. Geserkan nanti kita. Ya. Oke. Kedelapan, penjelasan ini hanya tahapan awal tentang manfaat bekam, belum semuanya, dan masih banyak penjelasan-penjelasan lain tentang manfaat bekam. Kesembilan, maka semua orang yang aktif dalam olahraga, terutama jenis olahraga kompetitif, sangat dianjurkan untuk melakukan bekam sebelum bertanding. Supaya apa? Supaya badannya fit, jiwanya lebih semangat, dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Kesepuluh, kita melihat di tubuh perenang Amerika Michael Phelps ada noktah bekas bekam yang tentunya itu dilakukan belum lama sebelum bekam, dan kemudian dia pun tampil menjadi pemenang. Maka kami tim As-Sabil Holistik Jakarta siap membantu Anda yang aktif melakukan olahraga serius, olahraga berat kompetitif, untuk mendapatkan kemenangan agar kita semuanya tampil sebagai pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.